Oke. Nah, berikutnya ini makanya yang diajarkan di sini itu adalah tahapan jalan penggugaan. Ini bertahap juga. Mulainya tidak usah diulangi, kalian tahu berulang-ulang kemarin ulangi. Yang berkapasitas kecil, kemudian yang berkapasitas, oh ini semua kiranya dari Borobudur. Ini juga dari Karma Wibhaga. Jadi yang berkapasitas menengah itu yang dituju adalah apa? Terbebaskannya kita dari klesa. Kemarin kita membicarakan mengenai yang namanya klesa. Klesa itu sebetulnya yang membuat hidup kita ini gelisah. Kata gelisah ini dari kata klesa. Kata dasarnya klesh. Klesh itu mengaduk, mengundang. Jadi klesa itu yang mengaduk pikiran kita, bukan kekotoran batin. Kalau kekotoran batin itu kan konotasinya udah beda. Tapi yang di sini adalah yang mengaduk kita lah. Kalau kita lagi cemas gundah, kita tahu ada klesanya ini. Right? Makanya itu yang dipentingkan. Makanya dihilangkannya klesa atau ditanggulanginya semua klesa. Ini mungkin dengan ditanggulanginya ini dicapai nirwana namanya. Nah, yang ketiga adalah berkapasitas tinggi, sudah tidak lagi mengutamakan pencapaian tujuan pribadinya, tapi memiliki keyakinan dan tekad untuk mencapai kebudayaan demi makhluk lain. Ini kutipan dari Bodhipatakrama, ya, kata-katanya seperti itu. Artinya, tadi, kalau kita bilang Buddham Saram Gajamin, kita tahu bahwa kita akan bisa mencapai tingkat yang paling tinggi. Ini caranya seperti apa. Nah, ini pada dasarnya mungkin sekarang saya bisa bersama-sama kalian ya memikirkan, mungkin enggak sih sebetulnya kita ini bahagia sendiri. Enggak mudah kan ya, bahkan enggak mungkin. Atau gini, saya tanya kalian, coba pikirkan, jawab sendiri aja. Pernah enggak dalam hidup kalian tiga peristiwa di mana kalian itu bahagianya luar biasa, tapi kamu sendirian yang menikmatinya? Bisa? Atau satu dah? Enggak bisa sebetulnya. Ternyata kita itu hanya bahagia kalau ada orang lain ikut bahagia. Ini loh, lihat matahari terbit gitu, indah gitu. Selalu cari HP ya, ambil foto, perlunya apa? Nanti berbagi dengan orang lain. Ini loh betapa indahnya. Right? Perampok yang luar biasa begal. Begitu dapat rampokan, pertama yang digunakan apa? Undang teman-temannya. Saya baru dapat rampokan. Apa? Tujuannya nyenangkan temannya juga. Mabuk-mabukan apa? Ya betul hasil rampokan. Tapi untuk nikmati sendiri nggak bisa. Nggak ada orang rampok dapat segini. Oh, betapa dia, nggak ada. Yang di Prancis, yang ketangkap ini, ngerampok di sini. Ketangkapnya juga karena nggak betah, nggak cerita. Mereka mulai cuit. Nah, ini diurut, ketangkap semua sekarang. Ternyata tidak mungkin kita ini bahagia, membahagiakan diri sendiri. Ya mungkin ada yang satu dua kelakuan secara fisik yang boleh dikatakan seakan-akan kita membahagiakan diri sendiri. Itu pun mustahil. Sebab sesudah itu mesti ada kekecewaan. Tadi harusnya nggak perlu seperti ini. Right? Selalu ada penyesalan. No big deal. Ini loh dasarnya. Bahwa ternyata kita ini selalu tergantung dengan yang lain. Nah apalagi lalu kita ini mulai ngerti bahwa ternyata untuk kita bisa bahagia itu yang paling jelas dan yang
paling pasti hasilnya itu apa? Membahagiakan yang lain. Hal kecil pun, saya selalu berdebat dengan kakak saya ini. Misalnya memberi uang ke pengamen atau apa. Kakak saya itu selalu ngomong, terus nggak usah beri, kamu itu nggak mendidik gitu. Kakak saya bilang, ya kalau urusan didik biar mamahnya aja atau bapaknya. Kamu memberi kebiasaan. Selalu saya terangkan ke kakak saya ini, kerjanya dia itu mengamen, dapat uang dari saya itu biasa, nggak sesuatu yang baru gitu. Ya, karena nanti sebelahnya ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Mereka itu cuek kan. Pengamen jarang marah-marah ya. Ya ada yang marah-marah. Tapi enggak dikasih ya berikutnya gitu. Nyanyi. Entah lagunya apa, lagunya sama terus. Akhirnya juga dikasih. Jadi untuk dia mungkin enggak besar. Saya cerita ke kakak saya ini alasannya saya. Tapi buat saya, dan saya ini loh, usaha hanya dengan pikiran, ya mudah-mudahan ini yang dicarikan ya. Dan kalau hanya cuman uang gitu ya, mungkin mudah-mudahan ini membahagiakan dia. Itu untuk siapa sih sebetulnya? Untuk kita sendiri sebetulnya. Jangan sampai seperti orang yang saya kenal itu gitu. Lihat pengemis di pinggir jalan, adanya 10.000 kan. Pak, kamu punya kembali. Urusannya bukan itu. Urusannya ini belajar. Semakin kita memberi, itu secara tidak sadar kita merasa kita berkelebihan. Tidak pernah kita memberikan, kita ini selfishnya luar biasa dah. Nggak mungkin kita memberikan sesuatu itu kalau kita mesti merasa ini saya butuh gitu. Ya bisa. Nanti kalau kita bisa seperti itu luar biasa sekali hasilnya. Tapi mulanya kita memberi itu karena kita merasa berkelebihan. Nah ini kalau dilatih, orang yang merasa berkelebihan dengan orang yang merasa berkekurangan, ini cara pikirnya beda sekali kan. Makanya yang saya katakan kemarin tidak ada koruptor orang miskin, ini karena mereka selalu merasa kekurangan. Jadi tidak ada koruptor yang sampai bisa merasa kaya. Bayangkan bangun rumah segitu tebalnya, pintu seperti itu hanya untuk numpuk cash yang mereka tahu pun tidak jumlahnya. Digunakan pun juga tidak. Yang ada apa? Khawatir kalau ketangkap. Itu bodoh atau bodoh gitu. I don't understand. Ya, jadi artinya bahwa ini butuh kewaskitaan tadi, butuh pengetahuan. Makanya dengan demikian, yang ketiga ini, kita belajar mulai itu. Bagaimana ya seandainya, ya, kita ambil contoh misalnya dari para biksuni susu yang ada di depan kita ini, beliau itu, ya ini agak ngiri sedikit, mempunyai karma yang luar biasa karena hidupnya hanya didedikasikan untuk orang lain. Ini enggak apa-apa, saya korbankan hidup saya, but I do it for others. Nah ini loh, jadi urusannya bukan, itu Mahayana atau apa, enggak seperti itu sama sekali. Ini nantinya memang seperti ini, bahkan ya, saya ketemu Jatuh Rinpoche, ini barusan ini di Perth. Omong-omong dengan beliau, saya cerita bahwa dulu di Muara Jambi, itu orang yang mengikuti yang namanya Hinayana atau Theravada, tradisi wahana pribadi, dan yang mengikuti Mahayana, ini wiharanya sama. Jubahnya sama. Luar biasa kan? Dulu di Indonesia segitu loh, di tahun 671. Iceng tulis. Jadi ini selera.
yang ini bagian selera kue tiao gitu, yang ini selera bihun gitu misalnya. Nggak apa-apa kan ke restoran yang sama. It's okay. Makanya dari perbedaan begini. Jadi ini bukan urusan pemecahan atau sangat beda tradisi semacam ini. Ini Mahayana gitu. Enggak. Ajaran seperti ini nanti yang diadakan. Kalau diomong Mahayana ya tergantung kriterianya. Mengapa disebut Mahayana? Karena mengikut sertakan banyak orang. Kalau yang ada tradisi yang namanya wahana pribadi, itu sama validnya loh. Sama validnya untuk kita. Itu adalah yang diutamakan adalah mengurus diri kita sendiri ini dulu. Mengurus kebencian, kedengkian yang timbul di sini. Jadi luar biasa, sama baiknya kan. Tapi beda-beda. Ini ada yang kecenderungannya yang merasa tahu bahwa tidak mungkin kita itu bisa bahagia sendiri. Bahwa ternyata kalau kita balik hidup ini sedikit saja, bahwa arahnya itu membahagiakan yang lain. Paling tidak sambil jalan kita bahagia nih. Paling tidak. Tapi nantinya ada sesuatu yang lebih indah. Bahwa ternyata yang namanya salim ini hanya ada kalau dibandingkan dengan yang lain. Dan nggak mungkin kita ini bisa terpisah dengan yang lainnya. Tapi jangan ke situ dah, nanti malah mundur lagi dari teksnya. Nah, teksnya ini 181 kata, kita sudah mulai. Saya akan secara cepat mulai mengelompokkan seperti yang ada di kurikulum ini ya. Topik-topiknya ini apa saja. Nah, menurut saya permulaan dari debat sebetulnya nanti kita akan belabar sesudah ini mulai besok untuk berapa hari kita akan membicarakan kata per kata, right? Cuman karena ini cuma 2 hari, izinkan saya untuk berbagi dengan kalian semua dalam bentuk per topik, right? Kembali lagi, tujuan ditulisnya ajaran ini adalah menghargai, memanfaatkan kehidupan kita sekarang. Dalam arti memanfaatkan itu jangan sampai kalau kita nanti waktunya tiba, kita noleh ke belakang, kita tanya berapa puluh tahun ini ngapain saja sih? Sebab kita akan sadar pada waktu itu semuanya akan ditinggal. Jangan sampai kita ini kecewa. Ini tujuannya. Supaya nanti sebisa-bisanya kalau waktu kita tiba, kita bilang yes. Sebagai manusia, sebagai salim di sini, saya kira kok oke. Nah, kalau udah kamu pergi seperti itu, dan itu jadi lebih bagus. Tema pertama yang diajarkan makanya adalah berharganya kelahiran sebagai manusia. Ini saya bacakan ya, mesti sebetulnya merenungkan betapa langka dan berharganya kelahiran sebagai manusia yang memiliki kebebasan dan anugerah yang mendukung. Nanti kita akan bicarakan artinya apa ini. Ini kutipan anugerah kebebasan. Ini adalah kesempatan yang sulit diperoleh dan mudah hilang. Jadi manusia ini jangan dianggap enteng. Kita baca ini berharganya luar biasa. Ini yang ditulis. Next one. Seperti layar kura-kura yang masuk ke lubang gelang kayu yang terapung di samudera luas adalah perumpamaan betapa sulitnya mendapatkan kebebasan dan anugerah ini. Kalian pasti sudah tahu dari sutra mana begini. Kemudian juga yang berikutnya, ini adalah kutipan-kutipan. Beginilah para makhluk bingung tidak tahu telah mendapatkan tubuh manusia bagaikan permata ini, yang bebas dan penuh keberuntungan ini, memiliki kegelisahan dengan banyak gelisah, seperti keterikatan dan penolakan
yang terpaku pada gangguan-gangguan tak berarti dari kehidupan ini, mereka menipu diri mereka sendiri dan menyebabkan penderitaan besar pada diri mereka sendiri. Ketika penderitaan datang, kalian harus memiliki welas asih juga pada kalian sendiri. Kalian menderita tapi malah berbuat yang semakin menambah penderitaan. Yang penting ini di sini. Jadi Sri Dipangkara ini menulis bahwa nih intinya kamu itu akan lewat up and down di hidupmu. Sebagai apapun akan selalu akan ada up and down, up and down. Gini. Makanya dikatakan semuanya ini pasti nantinya akan bisa ditanggulangi. Ditanggulangi bukan berarti akan dihilangkan, karena itu hampir tidak mungkin dihilangkan dalam arti kata, karena itu juga pikiran kan, nggak mungkin bisa melalui pikiran. Tapi disebabkan bahwa dikatakan kita ini sebetulnya terpaku pada gangguan-gangguan yang tidak berarti. Kemarin kita mulai dan bertanya, kehidupan kita 5 tahun yang lalu, bisa kita bayangkan seperti apa ya kira-kira? Itu kira-kira lebih happy atau tidak se-happy sekarang? Terus kemarin kita membicarakan, kira-kira nih, meski misalnya nih, keinginan apapun yang ingin kita dapatkan, atau status apa yang ingin kita dapatkan, 5 tahun kemudian, ini terpenuhi semua. Misalnya nih, kira-kira kalian lebih happy atau sama? Kira-kira. Nah ini perlu dipikirkan saja. Mungkin bisa loh kesimpulannya bahwa semuanya itu kemarin kita gunakan kata same-same. 5 tahun yang lewat dan 5 tahun yang akan datang. Kira-kira mungkin yang ada di hati ini sama. Nah ini poinnya dari pelajaran ini. Jangan sampai begitu. Karena hidup ini punya lebih kapasitas dari ini. Nah ini yang menjadi sesuatu yang betul-betul harus kita perhatikan. Jadi pertamanya menghargai kehidupan sebagai manusia, right? Sukar. Ini kemudian disebutkan di sini, sebagai manusia itu mempunyai kebebasan dan anugerah. Tadi disebutkan kan ya. Nah di sini sekali lagi Buddha Dharma itu sangat luar biasa. Dirangkum ini. Artinya apa sih? Betapa berharganya sebagai manusia. Lalu dibilang kebebasan ini ada 8, ada istilahnya lagi tadi. Right? Jadi asta ini 8, vimukti ini kebebasan. Dasa ini 10, sampati ini anugerah. Ini namanya dalam bahasa Sanskerta. 8 kebebasan, 10 anugerah. Kalian mungkin sudah sangat sering mendengarkan mendengar istilah ini. Ini loh artinya bahwa 8 kebebasan itu tidak dilahirkan di neraka, tidak dilahirkan di alam preta, tidak dilahirkan di alam binatang, tidak dilahirkan di alam dewa yang panjang umur. Nanti ini ada alasannya sendiri-sendiri. Dewa panjang umur itu misalnya, ya bisa kita bayangkan ya, kalau senang terus-menerus itu juga membosankan nanti. Ini kelihatannya ini. Terus tidak dilahirkan di alam yang bukan persepsi maupun non-persepsi. Sebentar ini luar biasa. Tidak dilahirkan di alam bukan persepsi maupun non-persepsi. Naiva samya, ya, atau samya nayatana. Jadi ini apa sih? Dilahirkan di alam itu, kita juga kenal loh ini. Ini adalah jana tertinggi.
right? Jadi dikatakan jangan dilahirkan di situ. Kamu lahir ke situ stuck, ngambang terus gitu. Pada suatu ketika kamu akan turun lagi, bukan turun, akan kehabisan karmamu di situ. Jadi mumpung kamu jadi manusia, ini pas. Manusia itu punya keinginan, punya kemalasan, punya ketakutan, punya cita-cita, tapi juga punya kapasitas untuk mikir. Cuma yang paling penting nanti, yang terakhir kemarin kita bicarakan, sebagai manusia itu punya potensi tergugah. Dan punya potensi tergugah, kemarin kita bicarakan ada 3 yang karakteristiknya yang luar biasa. Satu, ini sebetulnya yang sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maha tahu, itu sebetulnya tidak begitu tepat. Terjemahnya lebih baik pengetahuan sempurna. Artinya kita ini bisa tahu apapun. Ini contohnya begini, kemampuan yang kita miliki sekarang pun ini luar biasa. Misalnya sekarang kalau saya minta kalian, mungkin kalian belum pernah lihat ya, cuma misalnya saya bilang, bisa nggak kalian bayangkan di sekitar saat ini, di ruangan ini ada gajah warna merah jambu, kakinya 8. Pasti bisa kan? Mau coba bayangkan. Right. Ini artinya kapasitas your mind is limitless. Selalu seperti itu sebetulnya. Dan yang hebat, mind ini unrestricted namanya. Artinya nggak ada yang memenuhi. Mau kita mau, ukurannya seberapa besar yang bisa nyiptakan di sini. Makanya kita kemarin membicarakan mengenai Medan, right? Ternyata nggak bisa tahu loh, Medan itu di luar atau di dalam kita. Dan nggak bisa kalian mendefinisikan Medan seperti apa. Kesimpulannya, Medan itu ada sebagai pengalaman kita masing-masing. Kalau petanya ada, GPS-nya ada, itu tapi kan GPS untuk gitu. Tapi yang namanya Medan, itu hanya yang bisa kita alami, dan yang ada sesuai dengan apa yang ada kita. Nah, hal semacam ini mulai digelidik. Makanya dikatakan, kalau kamu lahir di alam dewa yang panjang umur, ini paling tinggi jadi alam dewa. Terus yang dikatakan di alam yang bukan persepsi maupun non-persepsi, ini alam paling tinggi. Jana tertinggi malah. Bukan ngomongkan ini percuma mencapai jana, tapi yang dibicarakan di sini, kalau di situ itu tidak mendukung dibanding dengan waktu kamu jadi manusia sekarang. Waktu kamu jadi manusia sekarang, kamu punya kesempatan. Terus dikatakan tidak dilahirkan di tanah terpencil, ini artinya di mana tidak ada ajaran, sehingga ajaran tidak mudah ditemukan. Tidak dilahirkan dengan kemampuan yang terganggu. Ya, misalnya nggak bisa lihat atau nggak bisa dengar gitu. Ini cuman mengatakan kebebasan. Kebebasan ini kalau kita lalu yang paling penting tidak memiliki pandangan keliru, mitya drishti. Lalu ini yang mengatakan Sri Dipangkara Siddhartha, kondisi ini yang muncul karena kurangnya berkah daya keberuntungan. Saya nerangkan sedikit, berkah daya di sini itu sebetulnya di Borobudur. Kalian mungkin tahu ya, nama Borobudur itu sebetulnya Bumi Sambara. Right, dikenal sebagai Bumi Sambara. Bumi ini tempat, Sambara ini pengumpulan. Nah, namanya Sambara. Dalam Buddha Dharma dikatakan ada 2 macam pengumpulan. Pengumpulan apa? Daya berkah. Daya berkah ini sayangnya ya, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pahala. Pahala ini seakan-akan kamu berbuat sesuatu dihadiahi. Cuman ini sebetulnya adalah potensi yang ada di dalam
batin kita gitu. Daya berkah ini. Dua daya berkah. Punya sambara dan nyana sambara. Punya ini adalah yang sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris merit. Kemudian nyana sambara ini sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris wisdom. Jadi dua pengumpulan ini sambara dwaya artinya dua pengumpulan ini yang dimaksud seperti ini. Jadi begini loh. Setiap kita berbuat kebajikan, ini kalau hanya berbuat tanpa pemikiran, tanpa motivasi segala macam, ini sesuatu yang nantinya kita akan mengalami buahnya. Ya, it's okay. Tapi seandainya nih, kita dengan berbuat kebajikan ini, misalnya memberi pengamen tadi ya, memberi pengamen, tapi betul-betul kamu di dalam hati, ini juga jalan saya untuk belajar mengenai dana paramita gitu misalnya. Mencoba menghilangkan keterikatan saya terhadap kepemilikan uang. Belajarnya mulai kecil nih. Misalnya dengan hanya memberi hal-hal yang jumlahnya tidak banyak. Betul-betul kamu mulai belajar seperti itu. Dikatakan dengan kamu punya motivasi seperti itu yang membawa manfaat buat yang lain, dan ini kamu lakukan dengan sadar, kamu lihat begini, ini kamu membuat di dalam hatimu, membuat suatu daya berkah, bukan berkah dari luar, daya, ini namanya punya. Nah daya ini kalau dikumpulkan lama, ini nanti yang disebut kusala mula, sumber dari semua kebajikan. Dikatakan dengan daya ini, kita kadang-kadang ya, kita mungkin bisa merasakan dalam hidup ini. Saya tanya ke kalian ya kira-kira, berapa persen dalam hidup ini sesuai dengan apa yang kamu rencanakan? Tidak banyak kan ya? Tidak banyak. Nah, ini pertanyaannya lalu menarik. Pada waktu kamu dihadapkan menghadapi suatu situasi, mestinya kamu pikirkan, right? Kamu analisa, kamu pikirkan, kamu mikir, ini atau ini ya? Kalau ini gini. Mikirnya seperti itu kan? Berapa kali sebetulnya kamu memutuskan itu betul-betul menurut analisamu? Atau berapa kali kamu memutuskan nggak tahu gimana saya milih ini gitu. Coba, yang pertama, berapa kali kamu mengambil keputusan mikirnya setelah kamu analisa secara matang, saya ini. Atau yang kedua, setelah milih entah bagaimana di hati ini kamu terdorong oleh suatu daya, I do this. Pernah nggak kamu mengalami seperti itu? Sering kan? Pertanyaannya ini, yang dorong ini apa? Berkah ini loh. Berkah daya ini yang dorong. Kalau kamu punya, makanya di dalam Buddha Dharma ditekankan, berbuatlah kebajikan. Untuk apa? Kalau hanya berbuat kebajikan, mulainya, nanti kalau kita bicarakan di Bodhipatakrama, mulainya hanya untuk menghindari supaya nantinya nggak enak. Tapi nanti kalau dibarengi dengan pengetahuan bahwa saya betul-betul ingin mencapai potensi kita tertinggi, itu bentuk daya ini. Daya ini yang membuat berapa kali juga di bisnis, kamu mau ngambil keputusan, kalau di hatimu itu ada daya berkah yang positif, yang akan membawa kenyamanan, kamu sepertinya dipaksakan loh mengambil keputusan seperti itu. Sering kan? Dan mungkin pada saat itu kamu anggap, oh celaka ini kok seperti ini gini. Nggak taunya, ternyata keputusanmu itu menjadi sesuatu yang lebih nyaman. Hidupmu lebih enak, ketemu orang lebih ganteng atau lebih cantik, dan sebagainya, dan sebagainya.
Sering kan dalam hidup seperti itu. Ini loh daya berkah. Bukan pahala. Pahala di sini. Mengapa menggunakan kata daya? Memang definisinya seperti itu. Punya ini. Lawannya punya ini papa. Papa ini miskin, right? Dan berkurang, tidak punya sesuatu. Yang namanya punya, ini seperti ini. Jadi cara kita, ini seperti kalau kita main games, ini collection currency yang akan kita gunakan, ini daya berkah ini loh. Ini bukannya cuma memuji gitu ya. Cuman saya tadi cerita mengenai, ya maaf ya, yang buat miswa ini. Tapi miswa ini enak sekali memang. Tapi yang penting saya bayangkan, saya tersentuh sekali sebetulnya. Ini di Bangkok sederhana sekali. Ya. Belum dimakan, ini baunya semerbak luar biasa enak. Belum dimakan, bentuknya indah sekali. Pakai daun pun yang panjang gitu, dilingkarkan gini. Saya bayangkan, ini yang buat mestinya perhatian sekali ini. Ingin berbuat seperti itu, sambil buat dengan mikirkan seperti ini bikin daya berkah. Jadi kamu dengan adanya semacam ini nanti kalau kita lagi misalnya lagi sedih, lagi pikir wah apa ya, mungkin kalau orang Medan ngomong buat gitu misalnya, kira-kira artinya seperti itu. Pernah nggak kamu merasa gitu? Tapi tahu-tahu it's okay, ya udah, gini. Ada perasaan semacam ya udah gitu, oke kita. Pernah nggak kamu rasakan gitu? Yang nyetop apa? Daya berkah ini loh. Ini makanya ini disebut kusala mula. Nanti dalam acara ini itu berkali-kali muncul terus. Karena kusala mulamu nggak cukup. Kusala mula. Jadi ini betul-betul currency-nya nih. Ini apa currency apa ya? Sesuatu yang nanti kamu gunakan, alatmu yang untuk gini. Jadi dalam hidup, ini yang perlu dikumpul. Mengapa berbuat kebajikan? Nah sekarang masuk akal nih. Ya, berbuat kebajikan bukan hanya supaya dipuji tetangga, tapi betul-betul karena kamu akan mengumpulkan daya berkah ini, sehingga nanti hidupmu ini akan lebih safe. Karena kamu betul-betul bisa dengan adanya daya berkah ini, kamu akan lebih sering membuat keputusan yang akhirnya membawa manfaat. Jelas ya. Ini jadi yang ada di Buddha Dharma ini adalah menerangkan bukan tahayul nih. Bukan apa. Mengapa kalau berdoa kok bisa terjadi? Ada yang memberi atau gimana gitu? No. Misalnya ngomong Omitofo, itu pun sebetulnya kalau dibicarakan betul-betul dengan pengertian, itu kamu evoke Buddha, Amitabha Buddha, right? Dengan seluruh gitu. Ini powerfulnya luar biasa. Tapi kalau hanya nanti lalu jadi hanya sapaan, ya enggak begitu berarti lah. Tapi untuk begini. Jadi di sini makanya nanti dipentingkan cara hidup yang lebih perhatian. Right? Jadi saya nerangkan gini, makanya ini yang namanya kebebasan, yang 10 coba dilihatkan. Ini yang disebut anugerah. Yang tadi itu keberadaan kita, jadi kita bebas dari ini, 10 anugerah. Anugerah ini bahasa Sanskertanya sampate.
Kalau yang tadi Vimukti, ini Sampati. Nah, 10 anugerah ini adalah semasa kita lahir ada kehadiran Buddha. Artinya ajaran Buddha ini ada. Ya, dalam hal ini ajaran dari Buddha Sakyamuni zaman kita, tapi artinya ajaran untuk mencapai potensi kita tertinggi ini ada. Dan adanya pengajaran dharmanya masih ada. Dan keberlanjutan ajaran tersebut. Dan penerapan setelahnya. Kemudian menerima kebaikan dari guru untuk menjalani pelatihan adalah 5 tadi, 1, 2, 3, 4, 5, menerima kebaikan dari guru untuk menjalani pelatihan. Jadi 5 itu adalah dikatakan anugerah dari lingkungan luar. Istilahnya Pariskara Sampati ini artinya yang dari luar kita. Tapi yang dari dalam, lahir sebagai manusia dengan indera yang mendukung, dukungan dengan keyakinan yang selaras, gaya hidup yang sesuai, dan hidup di tanah tengah di mana Dharma diajarkan adalah anugerah pribadi atau Atma Simpati. Nah, ini mengenai berharganya manusia, kelahiran sebagai manusia. Sebetulnya kita jarang memikirkan hal ini, tapi sebaiknya kita selalu dilandasi sangat bersyukur menjadi manusia. Sebab urut-urutannya ini luar biasa. Tidak cuma jadi manusia loh. Berapa dari manusia itu berapa persen yang akhirnya bisa berpendidikan dibanding dengan saudara-saudara kita di negara-negara lain. Right. Yang berpendidikan pun berapa persen yang mempunyai kesempatan untuk menerapkannya sehingga mempunyai kehidupan yang bisa cukup kita jalankan. Apalagi kalau kita tanya diurut berapa persen dari orang yang punya kesempatan atau punya keyakinannya daripada ke mall ke mana datang ke sini bersama-sama hanya ingin jadi orang lebih baik. Enggak banyak loh. Ya kan, cuman segini gitu kan. Ini loh yang perlu kita pikirkan. Semakin kita pikirkan, semakin kita ini bersyukur terhadap kejadian sebagai manusia ini. Jadi temanya selalu sama. Right. Jelas ya? Nah, tema kedua saya agak cepat. Meskipun lambat, tapi sebetulnya sudah agak cepat. Nanti breaknya cepat. Ini jam 20 menit lagi ya? Oke. Jadi, kabar baik akan ada break. Pertamanya mengenai berharganya manusia. Keduanya ini sebetulnya judulnya cuma saya ingin sopan. Jadi saya bilang hidup itu terbatas. Tapi temanya sebetulnya ini adalah kematian. Sebab kalau kita ngomong itu, kita ini sudah merasa ini tabu untuk ngomongin kematian. Ini kita bisa menjalankan segala semuanya ini, cuma saya cerita saja dah ya. Yang perlu diingat ini, kita ini kadang-kadang merasa semua orang itu akhirnya akan mati kecuali kita. Yang ada di ruangan ini terutama. Padahal kematian ini pasti. Tidak ada yang tidak mati. Siapapun di mana mati. Karena apa? Karena ini loh. Boleh dikatakan pakaian yang kita bawa ini, tubuh ini juga pinjam kan ya. Ini kan juga terbuat dari tubuh saya ini mulai sekarang terbuat dari miswa, dari tahu, dari segalanya yang akhirnya jadi nantinya kalau kembali menjadi hal itu sebetulnya lumrah. Tapi kita anggap ini kan nggak mungkin berubah-ubah kan. Dan kita anggap gini, makanya kalau sakit pun kita ngeluh. Kalau dipikir untuk badan ini bisa berfungsi seperti ini
keajaiban luar biasa loh. Ya, bisa seperti ini. Jadi pertamanya ini loh, setelah badan seperti itu, tapi yang pasti ini punya due by date, expiry date. Pasti, tapi kalau expiry date, yang kedua ini kita tidak tahu kapan datangnya. Kematian ini tidak urusannya muda atau tua, atau kaya atau miskin, atau sehat atau tidak, bisa terjadi. Kita sebagai grup ya dari Bumi, mungkin kita bersama-sama sudah 25 tahunan. Banyak juga teman kita yang sekarang tidak ada di sini dan kita bilang masih ada yang muda, ada yang kuat, ada yang kelihatannya sehat. Jadi pertama, jangan lupa bahwa kematian ini pasti. Yang kedua, datangnya kapan ini kita tidak tahu. Yang ketiga, nanti kalau waktunya datang, kita itu perginya akan sendiri. Nggak ada Buddha, nggak ada Tuhan, nggak ada dewa yang bisa membantu. Mau mantra seperti apa, mau apa itu kalau kamu waktunya kamu akan pergi. Perginya sendiri. Yang keempat, itu jika nanti waktunya datang, semuanya ini akan ditinggal. Kekayaanmu, pemilikanmu, badanmu, namamu, KTP, SIM card, semuanya ditinggal. Kecuali nih, tilasan-tilasan karma yang ada. Tilasannya, buah-buahnya. Ini ya secara teknis kita nggak punya waktu untuk diskusi ya, tapi dikatakan ini loh yang kesinambungannya terus. Kalau salibnya berhenti, jelas nggak mungkin. Jadi makanya kemarin kita bicarakan sebetulnya Buddha itu menggunakan kata reinkarnasi itu juga tidak sebagai benar bahwa itu nggak begitu tepat, karena reinkarnasi itu kalau yang ini terus jadi ini jadi ini. Di Buddha nggak ada. Ini loh ada terus menerus. Kadang-kadang ini jadi ini, hilang. Ini jadi ini, hilang. Ini jadi ini, hilang gitu kan. Tapi ininya terus. Namanya santana, ini Wijaya santana atau kesinambungan keberadaan. So, saya ulangi, pasti mati ini akan datang. Datangnya kita nggak ngerti. Kalau pergi kita itu nanti sendirian dan kita akan meninggalkan semuanya kecuali tilasan-tilasan yang ada di dalam diri kita. Misalnya nih, ada pilihan kuis. Kalau kamu bisa tahu itu hadiahnya seperti ini gitu. 1, 2, 3, 4 dari 4 hal tadi. Itu kira-kira mana yang paling masuk akal untuk diperhatikan? Yang keempat berarti. Yang keempat pun sebetulnya bagian di mana yang akan kita bawa tilasan-tilasannya ini kan. Ini inti dari ajaran ini. Jangan terkecoh. Sebagai manusia yang di Medan harus begini, yang di Australia harus begini. Itu bagus, oke, kamu bermasyarakat. Tapi akhirnya, please remember, nggak ada yang bisa kamu bawa. Semuanya ini, badanmu, namamu, semua akan kamu tinggal. Kecuali tilasan-tilasan karmamu. Artinya, perhatikanlah perilakumu karena imbasnya ini nanti kamu bawa terus-menerus. Dan kita makanya lahir punya kebiasaan sendiri-sendiri, punya ini kan juga dari sana kan. Jadi waktu kita lahir
count kita itu bukan zero. Kita sudah ada nih jumlahnya dari dulunya. Nanti kita meneruskannya ke sana. Jangan bilang, wah ya biar nanti yang uruskan bukan saya gitu kan. Ya bisa. Ya bisa. Tapi jangan lupa yang sekarang pun bukan saya loh sebetulnya. Cuma saya rupa-rupanya yakin ini saya yang alami. Tapi sebetulnya yang muncul adalah pengalaman-pengalaman akan tetap sama. Right? Jadi ini adalah mengenai kematian. Jadi yang artinya dan yang sesuatu yang perlu kita pikirkan kan gini. Misalnya kalau kita menang hadiah liburan di Bali gitu. Kamu milih mana gitu misalnya. Liburan di Bali 2 hari 2 malam semuanya dibayari. Tempat tinggal, hotelmu, makananmu dibayari cuma 2 hari. Atau kamu menang sesuatu di hotel bintang 5, cuman kapan kamu harus check out nggak diberitahu. Kira-kira milih yang mana? Ya mungkin ada yang milih 2 hari loh, ya. Ada nggak ya yang milih cuma untuk 2 hari? Nggak ada. Orang itu betapa merasa hidup ini tidak adil, tidak enaknya luar biasa, sakitnya luar biasa gini. Kalau ditanyai mau mati sekarang? Buk 1 hari lagi tuh. Why? Siapa tahu 1 hari saya bisa bahagia, bisa dapat gini, right? Ini kan yang diperjuangkan. Jadi jangan bilang saya pilih yang 2 hari karena tahu. Tapi kita ini dapat tiket nih, menang nih. Kamu dapat tiket untuk liburan. Cuman kamu nggak ngerti kapan kamu harus check out. Nah kira-kira cara pikirmu gimana? Gini? Tiap saat kamu nikmati, kamu atur, kamu gunakan untuk kebaikan. Ternyata apalagi nanti diomongin semuanya kamu ditinggal. Jadi kalau kamu ini gunakan hanya mengumpulkan hal-hal yang nantinya kamu tinggal, itu juga tidak terlalu pandai. Kalau kamu tahu sewaktu-waktu kamu harus check out, dan kamu nggak siap, kamu punya begitu banyak barang-barang, ngerepotin kan ya. Ini seperti cerita ini ya, sedikit ngaku dosa ini. Orang mau ngatur seperti apa, tapi kadang-kadang yang paling kuasa dalam hal ini panitia malah. Saya ini diberitahu nanti jam sekian akan dijemput turun ke sini gitu. Sudah saya atur nih, pas. Oh oke, jam sekian, wah dikirimi lunch lagi, oke. Saya makan lunch, jam sekian, nanti saya mandi, siap. Gitu. Ini ceritanya seperti kita kan semuanya bisa diatur. Lupa bahwa ada panitia. Ternyata waktu saya mandi, ting dong di pintu. Wah, cepet-cepet keluar. Bahasa Jawanya kedandapan gitu kan. Apa? Masih pakai ini. Pak saya barangnya sudah siap, Pak. Oh, ya, sungkan saya ya. Tadi manajernya sendiri kelihatannya yang pakai jas ini. Oh iya Pak, sudah Pak. Ya kebetulan sebagian. Cuma di situ ada beberapa hal yang sebetulnya saya hitung nanti terakhir itu tinggal zip ya. Itu karena orangnya di sana dan saya di tengah itu. Biasanya. Orangnya check out dulu baru barangnya diambil. Kali ini panitianya aturannya lain kelihatannya. Nah, ternyata juga pelajaran hidup loh ini. Ternyata jangan berani-berani ngatur sesuatu tanpa ada plan B.
Panitianya galak lagi. Makanya saya bilang, ya silakan Pak, silakan. Semua terus dia bilang, ya untuk ngomong ke dia, ini saya sudah dapatkan semua barang-barangnya, bapaknya oke gitu. Ya sudah tiba ke sana. Ya cuman waktu itu yang saya pertimbangkan, sisir saya itu masih ada di situ, ya. Jadi setelah mandi tidak ada sisir. Jadi kalian korbannya. Nih, rambut tadi saya nggak sisiran. Minta maaf, urusan ini saya juga bisa blame panitia, tapi itu ya salah saya kok berani-beraninya ngatur. Harusnya ya dikasih. Itu maju setengah jam pun juga belum tentu, karena bisa juga barangnya diambil setengah jam sebelumnya. Belum tentu kan. Ini kan karena mungkin ya masuk akal lah, karena harus check out atau sebagainya. Jadi ya minta maaf ya, makanya saya senang hairstyle seperti itu. Nggak begitu banyak yang perlu dipersoalkan gitu. Nggak maksudnya, pikirkan, yang pandai, hidup ini terbatas. Jangan seperti orang mabuk, nggak ngerti, kamu terus-teruskan, kamu ngumpulkan sesuatu yang nantinya akan kamu tinggal semua. Jangan sampai nanti kalau waktumu datang, kamu noleh ke belakang, tanya pertanyaan itu, saya itu ngapain sih sekian puluh tahun ini? Jangan sampai kamu menyesal. Jangan sampai hidup ini dengan penyesalan. Mumpung masih punya kesempatan. Lalu pertanyaannya, nah, di sini itu hebatnya, buku ini tidak cuma nakut-nakutin, tapi memberi jalan keluar juga. Ternyata dipandang dari sini temanya nanti sama. Ternyata hidup ini baru kelompok kedua ya. Ini sudah berapa kata nanti. Ternyata yang terpenting dalam hidup yang nantinya bisa kita bawa itu dan yang bisa kita kerjakan sekarang. Yuk istirahat dulu ya. Kelihatannya sudah tegang semua mau dengarkan dari saya. Enggak, ternyata adalah bagaimana kita memberi manfaat buat sesama. Jurus pamungkas dari hidup ini, inti dari hidup ini, itu adalah saling bergunaan dengan satu dengan yang lain. Nanti ada alasannya sebetulnya. Tapi dari segi kita, yang sekarang masih hidup seperti ini, perwujudannya harusnya seperti itu. Jadi, ini adalah inti sebetulnya ajaran Buddhis. Jadi kalau kita mau menyimpulkan ajaran Buddhis dari 2 kalimat saja, hidup ini kalau bisa, bawalah manfaat buat yang lain, bantu yang lain. Kalau nggak bisa, jangan merugikan, jangan mencerai. Udah 2 hal itu. Ini Buddhis. Kamu ngikutin ini, tidak cuman ini nanti membawa kesejahteraan buat banyak orang, ini membawa kesejahteraan buat kita. Jadi intinya, kalau kamu dapat free ticket kalau di Bali itu lebih susah. Mau diberikan siapa gitu. Tapi kalau sebagai manusia ini, kita tahu kok di dalam hati bahwa sebetulnya kunci kebahagiaan itu kalau kita membahagiakan yang lain. Right? We know that. Cuman kadang-kadang kita nggak yakin. Apa iya tuh seperti itu? Jangan-jangan kita cuma diakalin. Gitu. But this is the most important way of thinking. Semakin kita berguna di sini, makanya kalau saya ditanya teman-teman, kalau agama Buddha itu sebetulnya cara hidupnya itu 2 kalimat tadi. Kalau bisa dalam hidup ini selalu berguna buat yang lain. Kalau tidak bisa, paling tidak jangan merugikan atau jangan mencederai yang lain. Ini nanti intinya, yang tidak mencederai yang lain ini adalah kapasitas kecil dan menengah.
yang membantu yang lain ini kapasitas tinggi. Ini intinya seperti itu. Makanya bukan urusan Mahayana atau ini, tapi urusannya sederhana sekali sebetulnya. Hidup ini, caranya bagaimana? Bahkan boleh dikatakan kalau kita lihat begini, mungkin nggak hidup seperti itu? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Karena yang seperti kemarin saya katakan, tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang tidak kehidupannya tidak berdasarkan kebajikan. Kita semua di sini ini dasarnya peduli, ingin menolong yang lain gini. Lah kok kadang-kadang enggak? Kadang-kadang enggak itu kalau kita merasa terancam, kalau kita merasa bagian kita tidak fair, kalau kita nuntut ini, itu loh enggak. Padahal ini terbalik. Kalau kamu buta-buta Anda, selalu untuk yang lain. Meskipun kamu dianggap bodoh, dianggap apa, ya memang harus ngertilah sedikit-sedikit ya. Jangan terus kalau lihat orang nyebrang jalan gitu, orangnya pelan-pelan, kamu pikir terus kamu tarik gitu. Itu juga ya jangan begitu gitu. Tapi intinya, arahkan arahmu dalam kehidupan ini untuk membawa manfaat buat yang lain. Ini contoh yang diberikan oleh para Buddha. Nah, kalau kamu tidak bisa bermanfaat buat yang lain pun, karena ini hidup ini juga punya keterbatasan loh. Ya, tidak semuanya kamu ingin, tapi yang penting adalah jangan merugikan. Makanya kita lalu merasa jangan merugikan, yang perlu dijaga apa? Ini perilaku kita. Setiap kali kita berucap, nanti kita di sini akan bicarakan, contohnya bagaimana, ini ada 10 nih. Nanti yang perlu kita lakukan seperti itu. Right? Pas jamnya? Jawabannya beres ya? Sudah, ini boleh pulang kok. Seterusnya ini hanya nanti mempertegas ini. Tapi intinya di sini. Tapi tambah lama teks ini makanya luar biasa sekali. Ternyata tidak mudah. Ternyata tidak mudah. Kendalanya apa? Kendalanya ini. Si Salim ini. Yang punya badan, punya pikiran. Apakah si Salim ini orang? Bukan. Sebagai manusia kita punya kendala. Kenapa? Sebagai manusia yang dipikirkan apa? Survival. How do you live? Right? Survival apa ya? Ketahanan hidup. Kamu harus mempertahankan hidup. Makanya kamu selalu kalau kamu mementingkan diri sendiri itu salah atau tidak sih? Sama sekali tidak salah. Karena kamu harus memikirkan begini. Cuma ini ada imbasnya gitu loh. Sebagai manusia ini. Makanya Buddha itu memberi jalan keluar. Nih, keterangannya seperti ini. Ini loh jalan-jalannya. Makanya ada doa, ada bersuara dan semuanya itu nanti paketnya itu mengarahnya ke situ. Betapa hidup itu mudahnya kalau yang saya ngomongkan itu bisa kita lakukan setiap saat. Tapi nggak mudah kan. Kendalanya apa? Kendalanya sebagai manusia ini loh. Tapi kemungkinannya justru sebagai manusia ini kita bisa betul-betul bisa bikin itu. Cuman kita, bedanya antara yang bisa dan yang tidak bisa apa? Yang satu tahu, yang lain tidak. Maka yang namanya tahu, ini disebut nyana, disebut Buddha, yang tidak tahu, yang menerjang mereka namanya penghalangnya apa namanya? Avidya, moha. Makanya tidak ada pembebasan hanya kamu bisa jadi orang baik, itu enggak mungkin. Kamu mau baik seperti apa, enggak mungkin kamu bisa mencapai kemudian. Kamu butuh tahu. Sebab akhir-akhirnya kewaskitaan ini loh, nyana yang nantinya akan betul-betul membuat kamu, yang terakhir membuat kamu mencapai pengungkapan seperti itu.